Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran Al-Islam di bab 9 dengan materi puasa sunnah. Nah, sekarang sebelum belajar, kalian siapkan dulu buku Al-Islamnya dan buka halaman 153. Nah, anak-anakku, sekarang kalau sudah buka buku halaman 153, kita baca sama-sama tentang arti puasa sunnah. Sebelumnya, Bu Jan jelaskan, kita sudah pernah belajar tentang puasa wajib di semester 1. Puasa wajib itu adalah puasa Ramadan contohnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Nah, puasa adalah berasal dari kata saum, artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya puasa. Sedangkan arti puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, kalau puasa wajib itu hukumnya kalau kalian mengerjakan mendapat pahala. Kalau kalian tinggalkan berarti mendapat dosa. Itu bedanya dengan puasa wajib. Nah, sekarang kita akan lanjut di slide selanjutnya. Sebelum kita lanjut, pahamin dulu ya apa itu puasa sunnah dan apa itu puasa wajib. Nah, kita lanjut sekarang dari arti puasa sunnah. Sekarang kita ke macam-macam puasa sunnah. Apa aja sih macam-macam puasa sunnah? Yang pertama ada puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis ya pasti dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Puasa Daud. Ada puasa Daud. Puasa Daud itu dilaksanakan kapan saja dengan cara selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak. Gitu. Terus ada puasa Yaumil Bid. Yaumul Bid itu adalah puasa yang dilaksanakan selama 3 hari setiap bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Ada juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu dilaksanakan pada bulan Syawal setelah Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal, nah itu kalian puasa 6 hari. Terus ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu dilaksanakan setiap tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Nah, itu biasa puasa Arafah. Terus ada puasa Tasu'ah dan puasa Asyurah. Puasa itu dilaksanakan pada tanggal 10 dan 9 Muharram. Ada juga puasa di bulan Sya'ban. Nah, puasa di bulan Sya'ban itu dilaksanakan kapan saja, mau hari apapun itu yang penting di bulan Sya'ban. Nah, ini adalah macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah ini, macam-macam puasa sunnah, boleh kalian kerjakan dan boleh juga kalau kalian kerjakan, kalian mendapat pahala. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan, itu juga tidak mendapat dosa. Jadi kalian mau pilih mana? Puasa sunnah juga perlu, karena puasa sunnah ini biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu melaksanakan puasa sunnah untuk menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ke ketentuan khusus puasa sunnah. Setelah kalian mengetahui macam-macam puasa sunnah, kalian harus tahu nih ketentuan apa sih yang harus kalian lakukan kalau mau puasa sunnah. Yang pertama, kalau kalian mau puasa sunnah, kalian boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar atau setelah terbit matahari jika belum makan. Jadi kalau misalnya pagi-pagi kalian bangun tidur, terus kalian belum makan, dan kalian niat ingin berpuasa sunnah, kalian tidak apa-apa. Kalian boleh langsung puasa, lanjutkan puasa, walaupun tidak sahur. Beda halnya kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib, kalian harus berniat sebelum terbit fajar. Terus yang kedua,
boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa. Kalau puasa sunnah tidak apa-apa, tidak dipaksakan. Kalau misalnya di pertengahan kalian jam 12 kalian sudah lapar dan kalian sudah tidak kuat untuk berpuasa, boleh kalian membatalkan puasa. Itu kalau puasa sunnah. Nah, yang ketiga adalah bagi wanita yang sudah menikah, berpuasa sunnah itu harus izin suami. Sampai sini paham ya anak-anakku ya? Nah, sekarang kita lanjut ya. Ada keutamaan puasa sunnah atau manfaat puasa sunnah apa sih? Yang pertama itu semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang berpuasa sunnah pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah amal kebaikan, menambah pahala kita pastinya. Yang ketiga, akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak kita berpuasa sunnah, semakin banyak pula dosa-dosa kita yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keutamaan yang selanjutnya adalah puasa menjadi penolong di hari kiamat. Jadi nanti kita kalau rajin berpuasa, insya Allah puasa kita akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Kemudian ada keutamaan selanjutnya adalah menjaga kesehatan tubuh. Jadi kalau misalnya kalian rajin mengerjakan puasa sunnah, insya Allah kalian semua akan diberikan kesehatan, tubuhnya akan sehat. Racun-racun yang ada dalam tubuh kita akan hilang kalau misalnya kita rajin berpuasa sunnah. Nah, itu adalah keutamaan atau manfaat-manfaat puasa sunnah. Semoga kalian yang ada di rumah nanti belajar sedikit-sedikit untuk melaksanakan puasa sunnah. Bisa misalnya kalian puasa Senin Kamis di rumah atau belajar puasa karena ini adalah bulan Sya'ban. Kalian boleh berpuasa di hari apa aja kalian boleh berpuasa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang nih kamu harus tahu, kalian semua yang ada di rumah harus tahu nama-nama bulan Hijriyah. Kalau bisa dihafalin di rumah. Nih Bu Jihan ada sedikit biar kalian gampang kalian menghafal di rumah, bisa kalian dengarkan di YouTube. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Nah, itu tadi adalah nama-nama bulan Hijriyah. Biar kalian hafal, nanti kalian bisa cek di YouTube. Nanti Ibu Jihan ada linknya, bisa kalian langsung ketik dan kalian buka di YouTube aja ya. Yang pertama ada bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ini ke-12 ini adalah nama-nama bulan Hijriyah. Jadi jangan hanya bulan-bulan yang Masehi yang dihafal, Januari, Februari, Maret, April, tapi nama-nama bulan Islam juga harus dihafalkan ya di rumah. Nah, sekarang sudah masuk di slide terakhir. Ujian akan kasih tugas kalian di rumah biar kalian bisa belajar. Coba buka bukunya halaman 159. Nah, itu ada tugas individu, kalian gambar kembali, kemudian lengkapi peta konsep di bawah dengan menuliskan nama puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya sesuai yang tadi sudah Bujian jelaskan. Bisa kalian lihat di buku contohnya. Nah, kerjakan di buku tulis dan kemudian hafalkan nama-nama bulan Hijriyah ya, jangan lupa. Terus dikumpulkannya saat sudah masuk sekolah kembali. Nanti kumpulin tugas ini kalau sudah masuk sekolah. Nah, selamat mencoba puasa sunnah di rumah ya. Semangat semuanya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita tentang puasa sunnah. Semoga kalian nanti bisa belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semangat untuk mencoba puasa sunnah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.